Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Muslimah, Guru Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK Nasional Berbah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran Bisnis dan Pemasaran kategori 1 Angkatan 2 di Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Kali ini saya akan melakukan praktek pengalaman lapangan sebagai syarat uji kinerja dengan materi strategi pemasaran produk barang atau jasa pada kelas 12 TKJ. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, meskipun di siang hari, kita masih dipertemukan kembali dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 3, kelas 12. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, silahkan ketua kelasnya Mbak Excel untuk dipimpin berdoa. Sudah sempurna, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk Mbak Excel. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita pembelajaran pada siang hari ini diberikan kemudahan, kelancaran sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silahkan semuanya berdiri dulu. Yang bajunya belum rapi silahkan dirapikan. Yang bajunya belum rapi silahkan dirapikan. Ya, dimasukkan dulu. Dimasukkan, dirapikan. Baik. Ini dimasukkan ya, ini enggak ditekuk, ini dimasukkan dulu, dimasukkan. Alhamdulillah, semua udah rapi ya? Udah rapi. Baik, silahkan duduk. Baik, untuk ice breaking-nya biar kalian semangat karena ini pelajaran di siang hari, silahkan kalian nanti menjawab apa yang Bu Siti sampaikan. Begitu nggih? Selamat pagi. Kok selamat pagi? Kok pagi? Ini kan udah siang. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Nah, itu baru benar. Saya ulangi lagi. Selamat siang. Siang. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Masih belum konsen. Kalau selamat pagi ini kan udah siang. Berarti kalian jawabnya kalau selamat pagi berarti diem gitu ya. Kalau semangat pagi baru kalian menjawab pagi luar biasa begitu nggih. Baik, selamat siang. Nggih. Selamat pagi. Sip. Semangat pagi? Pagi luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Ini untuk pelajaran PKK kali ini materi yang akan Bu Siti sampaikan yaitu adalah materi strategi pemasaran. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kalau kita melakukan presentasi terlebih dahulu agar nanti tahu siapa hari ini yang tidak masuk. Baik, untuk Mas Adam hadir nggih. Mas Adi hadir ya. Nggih. Mas Ahmad Irfan hadir. David hadir. Baik. Untuk Mbak Excel nggih. Mbak Ganes hadir ya. Baik. Yang enggak hadir hari ini siapa? Semuanya. Oh, Mas Najib. Oh, nggih. Mas Najib kenapa? Oh, sakit. Oh, nggih. Mas Najib sakit. Mudah-mudahan Mas Najib segera diberikan kesehatan. Kita doakan ya. Nggih. Baik. Kita mulai. Untuk hari ini kita masuk ke materi strategi pembelajaran, strategi pemasaran.
Nggih, tentang produk, barang atau jasa. Strategi pemasaran produk, barang atau jasa. Sebelumnya materi yang kita pelajari tentang promosi kan. Nah, terus hubungannya apa antara strategi pemasaran dengan promosi? Nggih, baik. Kalau promosi kemarin itu adalah sebagai salah satu kunci dari keberhasilan sebuah kegiatan berbisnis, nggih. Ataupun bisa dikatakan juga promosi itu bisa dikatakan sebagai salah satu kunci dari keberhasilan kegiatan untuk berwirausaha. Ya, seperti itu. Itu untuk materi yang kemarin. Masih ingat ya? Apa yang akan kita pelajari, apa saja yang akan kita pelajari atau yang harus ada di dalam strategi pemasaran, yaitu KIKD-nya atau kompetensi dasarnya dan indikator pencapaian kompetensinya. Kompetensi dasarnya yaitu ada dua, yang satu pengetahuan, yang satu keterampilan. Terus untuk indikatornya itu masing-masing ada dua. Kompetensi dasarnya yaitu satu, menyeleksi strategi pemasaran, dan untuk keterampilan dasarnya untuk yang ini melakukan pemasaran. Terus indikatornya yaitu ada menjelaskan strategi pemasaran, dan yang kedua menganalisis strategi pembelajaran. Terus untuk yang keterampilannya yaitu menerapkan strategi pemasaran, dan yang kedua mendemonstrasikan strategi pemasaran. Terus tujuan dari kegiatan pembelajaran itu apa? Nah, ini di sini. Kegiatan dari dari strategi pemasaran itu ada ini, tujuan pembelajaran dari strategi pemasaran yaitu ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan strategi pemasaran. Yang kedua, menganalisis strategi pemasaran. Yang ketiga, menerapkan strategi pemasaran. Dan yang keempat, mampu mendemonstrasikan strategi pemasaran. Itu untuk tujuannya. Terus selanjutnya untuk materinya ini ada pengertian, kalian harus mampu menjelaskan tentang strategi pemasaran sampai dengan ada perbedaan strategi pemasaran dan marketing plan, sampai di situ nanti. Baik. Terus untuk penilaiannya itu ada 3 penilaian. Itu yang pertama yaitu ada penilaian sikap, yang kedua ada penilaian pengetahuan, dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Penilaian sikap ini nanti dilihat Bu Siti dari observasi, pengamatan. Seperti tadi, sikap kalian itu pada awal berdoa, semuanya berdoa dengan tertib. Terus tadi untuk disiplin, kedisiplinannya, masuk kelasnya tepat waktu, itu nanti ada penilaiannya. Sedangkan penilaian pengetahuan itu nanti kita lakukan 2 kali untuk mata pelajaran PKK dan untuk subbab ini strategi pemasaran, yaitu ada pretest dan ada posttest. Itu untuk penilaiannya. Untuk selanjutnya, nah ini sebelum kita masuk ke materi, kita melakukan pretest terlebih dahulu. Silahkan HP-nya dikeluarkan. Kita pretest dulu. Linknya sudah ada di grup kelas. Silahkan isi untuk pretestnya. Saya kasih waktu 5 menit untuk pretest. Untuk pretestnya saya kasih waktu 5 menit. Nggak ada kesulitan dengan sinyal? Ini karena pretest, karena tentunya kalian belum begitu mengerti mungkin tentang materinya, boleh diisi sepengertiannya aja dulu, pemahamannya aja dulu. Sudah? Sudah ya? Semuanya sudah mengirim Untuk yang pretestnya, baik, kita lanjutkan ke materi. Kalau pretestnya sudah selesai, baik, ini silahkan saya sajikan sebuah kasus
kasus yang terjadi di luar sana yang ada kaitannya dengan strategi pemasaran. Dua kata itu tampak cocok untuk menggambarkan kondisi pasar Tanah Abang saat ini. Terletak di pusat ibu kota Jakarta dan disebut sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara, interaksi antara pedagang dan pembeli di sana justru kini jarang terlihat. Banyak pedagang yang hanya berdiam diri menunggu pembeli datang. Satu persatu toko dilewati, namun hanya segelintir yang didatangi pembeli. Sejauh mata memandang, tak banyak karung besar berisi dagangan untuk grosir. Justru, nyaris di setiap deretan kios ada saja beberapa yang tutup. Situasi pasar pun menarik mundur ingatan sejumlah pedagang ke masa penuh sesaknya pasar Tanah Abang. Masa di mana kantong mereka begitu mudah terisi pundi-pundi rupiah. Baik, itu kasus yang pertama. Kasus yang pertama itu terjadi di pasar Tanah Abang, di mana pasar Tanah Abang mengalami sepi konsumen. Padahal pada waktu itu pasar Tanah Abang sebagai pusat grosir terbesar, tidak hanya di Indonesia saja, bahkan dari luar negeri pun juga ada yang membeli produk ke pasar Tanah Abang untuk dijual kembali. Nah, terus apa kaitannya dengan strategi pemasaran yang akan kita bahas nanti? Mungkin ada yang tahu sebelum kita melanjutkan ke diskusinya tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu apa toh? Mas, monggo Mas, dicoba. Strategi pemasaran adalah cara memasarkan barang untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Mas Ramadan, strategi pemasaran itu adalah cara memasarkan barang untuk mendapatkan keuntungan. Strategi itu cara, betul sekali. Strategi itu cara bagaimana memasarkan barang untuk mendapatkan keuntungan. Baik, mungkin sudah ada gambaran tentang strategi pemasaran. Sekarang saya bagi di sini menjadi dua bagian kelompok. Yang satu nanti membahas masalah penjualan produk dan yang satu lagi membahas masalah penjualan jasa. Karena yang namanya produk itu tidak harus berupa barang tok, produk barang dan jasa. Begitu nggih? Lah, ini tadi sepinya konsumen di pasar Tanah Abang, berarti nanti untuk yang jasa mungkin ada yang tahu jasa apa kira-kira yang nanti akan diangkat? Jasa yang sekarang itu mengalami sepi konsumen. Nggih. Ojek ya, ojek, betul sekali Mas Adi. Jadi jasa ojek sekarang ini mengalami sepi konsumen juga disebabkan karena adanya ojek online. Sama-sama sepi. Ojek online mengalahkan ojek pangkalan. Sedangkan yang di sini itu nanti ada pasar produk yang menjual barang berupa baju-baju yang di Tanah Abang itu yang mengalami sepi konsumen juga. Silahkan yang nomor ganjil, silahkan yang nomor ganjil dari 1 sampai 15 nanti untuk membahas yang tentang produk barang. Sedangkan yang nomor genap dari 1 sampai 15 silahkan nanti yang membahas yang jasa. Begitu nggih, yang jasa. Jadi nanti yang ganjil membahas barang 1 sampai 15 dan yang 1 sampai 15 genap itu membahas masalah yang jasa. Sedangkan yang lain, nanti kan masih ada ganjil yang nomor 16 sampai dengan nomor 28 yaitu nanti, itu nanti boleh juga untuk membahas masalah yang sama, tentang barang maupun jasa. Begitu. Silahkan membuat kelompok, satu kelompok kurang lebihnya 5, maksimal 5. Maksimal 5. Nanti untuk bahan referensi kalian bisa buka link yang ada di
buka link yang ada di LKPD ini, ya. Silakan dibuka linknya di sini sebagai referensi untuk kalian diskusi. Ya. Udah nggak apa-apa. Kurang satu tuh. Oke, jadi kalian bisa menggunakan handphonenya untuk membuka link materi atau link bahan ajar yang ada di situ. Oke, videonya juga kalau mau diputar lagi bisa sebagai referensinya. Ini yang barang ya? Iya. Ya, barang ya. Baik. Yang jasa di nomor transaksi dan yang jasa ya. Oke. Terus nanti silahkan Mbak Silvi kalau sudah itu dimasukkan di link grup, nanti biar langsung bukanya pakai laptopnya Bu Siti aja. Oke. Sudah bisa maju silahkan kelompoknya Mbak Silvi sama kelompoknya Mas Bagus ya? Bagus. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan sepinya pengunjung konsumen Atau konsumen gitu nggih? ya. Oke, baik. Monggo silahkan. Mbak Excel. Yang mempresentasikan Mbak Excel aja. Yang biar kelihatan. Monggo silahkan Mbak Excel. Permasalahan sepinya pengunjung atau konsumen. Pasar Tanah Abang adalah pasar pakaian yang sangat terkenal. Itu toh. Ya. Masalah dengan berkembangnya waktu dan peradaban manusia, maka pasar Tanah Abang yang tadinya ramai dengan pengunjung sekarang sangat sepi. Berdasarkan hasil diskusi, sepinya pengunjung di pasar Tanah Abang disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, semakin maraknya pasar online. Kedua, strategi pemasaran yang berkurang tepat. Ya. Analisis solusi masalahnya, yang pertama, perbaiki strategi pemasaran dengan promosi yang lebih baik. Kedua, mengikuti perkembangan zaman, menjual produk dengan platform digital. Kualitas produk diperbaiki, membangun pusat grosir digital, dan ada kerjasama antara pemerintah dan swasta. Baik, silahkan itu tadi presentasi dari kelompoknya Mbak Excel sama Mbak Silvi. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan atau mungkin masukan. Ada pertanyaan? Oh, nggih, monggo Mas. Kenapa pasar offline dan online? Kenapa pasar offline bisa kalah saing dengan pasar online? Oke, baik. Ini pertanyaannya dari kelompok 4 ya. Itu kenapa pasar offline bisa kalah saing dengan pasar online? Penyebabnya apa? Mungkin bisa dijawab langsung nih. Karena belum ada campur tangan dari pemerintah, artinya pasar offline dan pasar online tidak seimbang karena pasar offline sudah bersusah
pada pedagang yang tadinya mengambil barang dari pasar Tanah Abang pun akhirnya mencari barang dengan harga yang lebih murah. Untuk mendapatkan barang dagangan yang lebih murah bisa diperoleh di pasar online. Bagaimana? Sudah? Oke. Jadi menurut kelompoknya Mbak Silvi bahwa pasar offline itu kalah karena belum adanya campur tangan dari pemerintah. Ya, jadi belum seimbang ya, perlakuan pemerintah itu belum seimbang. Kalau pasar offline itu nanti ada pengurusan tentang pajak, juga perizinan, sedangkan untuk pasar online itu bisa dengan lebih mudah bergerak. Itu untuk dari jawaban Mbak Silvi. Sedangkan yang kedua tadi menyebutkan bahwa yang tadinya itu banyak penjual grosir yang membeli dari pasar Tanah Abang akhirnya lari, lebih memilih ke yang online karena lebih mudah. Ibaratnya kalau yang online itu kita dari rumah pun kita pesen barang sudah sampai ke rumah kita. Baik, itu ya jawaban dari Mbak Silvi. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan selain dari kelompok 4 dan kelompoknya Mas Latif? Ada lagi? Sudah nggak ada? Sudah cukup. Baik, terima kasih Mbak kelompoknya Mbak Excel. Dari kelompok kami bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompoknya Mbak Excel atau kelompok 1. Kira-kira bagaimana? Sudah agak paham ya? Nah, kurang lebihnya untuk yang produk berupa jasa atau yang disebutkan dari kelompoknya Mas Adi tadi atau kelompok 2 dari kelompoknya Mas Adi tadi, Gojek yang mengalahkan ojek pangkalan tadi, kurang lebihnya juga seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan, kenapa kok ojek pangkalan sepi konsumen? Mungkin ada yang mau disampaikan dari kelompoknya Mas Adi, mungkin, monggo silahkan. Boleh? Nggak usah ini, disampaikan di situ aja nggak apa-apa. Semuanya bisa. Oh, di situ aja. Kenapa? Alasannya kenapa kok sepi dari konsumen ojek pangkalannya? Iya, betul sekali, sudah terwakili. Jadi untuk yang ojek pangkalan ini sekarang sudah dikalahkan dengan yang ojek online. Seperti tadi yang disampaikan kelompoknya Mbak Silvi, itu nggak beda jauh sebenarnya. Adanya itu tadi cara untuk untuk menyampaikan atau cara untuk berkomunikasi kepada konsumen itu lebih mudah gitu. Jadi konsumen juga akan lebih mudah untuk mendapatkan apa yang diinginkan begitu nggih. Untuk selanjutnya karena ini sudah selesai, sudah mewakili semuanya kelompok ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita melakukan kesimpulan atau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita buat kesimpulan dulu. Kesimpulannya apa yang sudah kita pelajari hari ini? Mungkin ada yang mau menyampaikan dari tadi pokok permasalahan yang dialami oleh penjual barang yang sepi sehingga sudah ada solusinya. Solusinya berarti tadi dengan apa? Cara apa? Solusinya promosi dengan cara online karena strateginya berbeda nggih, yang offline sama yang online, sehingga dengan cara yang baru yaitu atau inovatif ya, dengan cara online maka kita akan lebih mudah berkomunikasi dengan konsumen. Begitu pula yang jasa atau yang bergerak di bidang jasa atau ojek tadi. Jadi dengan cara atau strategi yang baru dengan cara online. Yang tadinya kalau yang offline itu hanya nunggu konsumen datang, sedangkan kalau yang online itu kita nggak perlu menunggu. Ibaratnya
konsumen itu akan datang dari manapun. Begitu nggih, akan lebih mudah. Baik, kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan mungkin? Nggih, monggo Mas. Kesimpulannya apa? Fungsi dari strategi, fungsi dari strategi pemasaran yang kita pelajari apa? Nggih. Bisa menjadi tolak ukur keberhasilan bisnis. Nggih. Juga pedoman pemasaran produk. Nggih. Bisa memberikan arahan terkait jalannya bisnis. Nggih. Ada lagi? Nggih. Oh, nggih, Mas Latif mau nambahi. Boleh, silakan. Monggo Mas Latif. Motivasi pengembangan bisnis. Iya, memotivasi pengembangan bisnis. Baik, apalagi? Meningkatkan efisiensitas kinerja tim. Iya, apalagi? Standar mengevaluasi kinerja karyawan. Iya, standar untuk mengukur nggih, kinerja karyawan. Baik, saya kasih ini ya, simpulkan ya biar kalian lebih paham. Jadi untuk fungsi dari strategi pemasaran yaitu sebagai tolak ukur dari keberhasilan sebuah bisnis. Yang kedua bisa sebagai pedoman pemasaran. Terus yang ketiga memberikan arahan terkait jalannya bisnis, mau kemana toh bisnis ini, nggih, begitu. Terus yang keempat sebagai alat kontrol untuk pengawasan. Yang kelima meningkatkan motivasi pengembangan bisnis. Yang keenam sebagai standar untuk mengevaluasi kinerja karyawan seperti tadi yang disampaikan oleh kelompoknya Mas Latif, nggih, oleh Mas Latif, gitu nggih. Itu adalah fungsi dari strategi pemasaran, nggih. Itu ya. Jadi tadi solusinya dengan strategi pemasaran. Begitu ya? Oke, baik. Untuk post-testnya ini sudah saya share lagi linknya di grup kelas ya, di grup kelas kalian. Silahkan untuk dibuka post-testnya. Saya kasih waktu post-testnya 5 menit cukup untuk mengerjakan post-test? Cukup, silahkan untuk dikerjakan post-testnya. Post-testnya, oke, dikerjakan dulu post-testnya. Oke, nanti akan saya tayangkan seperti apa hasilnya dari pretest kalian tadi sama hasil post-testnya. Ada nggak perubahannya atau peningkatannya? Oke, ini tadi sudah bisa dilihat ya untuk hasil pretestnya itu tadi baru 56,52% siswa yang mendapatkan nilai KKM. Sedangkan yang belum KKM itu ada 34,48%. Itu tadi hasil kalian pada saat pretest. Nanti setelah kalian selesai langsung bisa dilihat untuk hasil post-testnya. Bagaimana? Sudah selesai untuk post-testnya? Sudah Mas Yuda? Sudah ya untuk hasil post-testnya? Mbak Excel? Mas Excel ya. Mbak Excel? Yang bagian sini Mas Zaki sudah selesai? Sudah. Mas Latif? Sampun, ya nggak ada kesulitan toh? Nggak ada. Sinyalnya semuanya lancar? Lancar. Ini kenapa ini bajunya keluar lagi? Ini bajunya kenapa? Baik, semuanya sudah selesai untuk post-testnya? Sudah ya? Sudah. Baik, langsung bisa kita lihat hasilnya. Untuk hasil yang post-test seperti apa? Coba nanti kita bandingkan. Baik. Di sini, alhamdulillah, Ini ya untuk hasil. Nah, ini untuk hasil post-testnya sudah bisa langsung kerekam ya. Itu sejumlah 95,65%.
dari siswa yang mengerjakan tadi post-test sudah mencapai nilai KKM. Sedangkan yang belum KKM itu ada 13,79%. Tinggal dikit ya yang belum. Baik. Terus bagaimana Bu untuk langkah selanjutnya setelah post-test kok masih ada yang belum KKM? Nanti yang belum mencapai KKM ada program perbaikan atau remedi. Lah program perbaikan itu nanti akan saya jadwalkan, terus nanti materinya tentang apa, nanti silahkan bisa diakses seperti biasa. Untuk perbaikan itu nanti juga dengan ujiannya dengan link Google Classroom juga. Terus untuk yang sudah KKM bagaimana? Yang sudah KKM bisa melanjutkan ke materi berikutnya atau memperdalam lagi materi yang tadi. Kalau yang tadi baru sampai solusi dari permasalahan gitu, nanti bisa dikembangkan lagi ke materi yang lebih luas. Strateginya opo wae, apa saja toh strateginya, seperti itu. Itu untuk yang selanjutnya. Terus ini silahkan untuk refleksi, Mas Mbak. Refleksinya, apa yang kalian pelajari hari ini sudah bisa diserap atau belum, menyenangkan atau enggak, itu bisa kalian akses juga lewat link yang ada di grup kelas. Silahkan kalian mengisi link untuk refleksinya, biar nanti Bu Siti bisa sebagai evaluasi. Oh ternyata pelajaran pada strategi pemasaran hari ini sudah bisa dipahami atau belum, seperti itu silahkan diisi dengan jujur. Begitu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang evaluasi bisnis. Materi selanjutnya tentang evaluasi bisnis bisa dipelajari dari modul, linknya sama di situ. Nanti bisa dipelajari dulu sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, biar lebih paham, lebih mantap. Begitu. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, silahkan dirapikan dulu tempatnya, laptopnya silahkan di-shutdown. Kalau sudah, jangan lupa disimpan, dan jangan lupa untuk tugas presentasinya bisa dikirim ke link Google Form yang sudah saya siapkan di grup kelas. Dikirim di situ, nanti biar ada penilaian untuk keterampilannya. Begitu ya. Ketepatan untuk menyelesaikan tugas itu juga berpengaruh. Baik, ini tadi saya kasih apresiasi positif ya untuk kelompoknya Mbak Silvi, Mbak Excel, Mas Bagas, karena sudah menyelesaikan yang pertama. Jangan khawatir, nanti kan setiap kelompok tadi menyelesaikan secara urutannya ada poinnya tersendiri. Begitu. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sudah di-shutdown, dikirim dulu, jangan lupa dirapikan tempat ininya masing-masing, meja, kursinya. Kalau ada sampah bisa diambil, nanti bisa dibawa keluar. Sudah? Semuanya Mas Adi sampun? Baik, kalau sudah kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Semoga kita semuanya sehat. Dan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian nanti di masa yang akan datang. Baik, silahkan Mbak Ketua untuk dipimpin berdoa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa langsung keluar.